Cipaku itu merupakan salah satu sumber yang cukup bagus ya di wilayah Kecamatan Merapen khususnya, karena di wilayah Desa Cipaku itu terdiri dari beberapa sumber air. Nah, untuk kondisinya sendiri untuk saat ini memang perlu kita pikirkan bersama, karena untuk debit airnya sendiri juga sudah berkurang ya, dari tahun ke tahun sudah cukup berkurang. Dan yang kedua adalah kepedulian masyarakat, kepedulian masyarakat tentang bagaimana menjaga debit dan kualitas airnya seperti itu. Nah, untuk faktor-faktor yang menurut pendapat saya ya, berdasarkan pengamatan kami di lapangan, yang pertama itu tadi kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Bagaimana cara masyarakat menjaga sumber-sumber air? Salah satunya adalah menjaga kelestarian, mungkin misalkan pohon, kemudian kebersihannya, kemudian yang kedua masyarakat dalam membuang sampah. Ini biasanya mereka membuang sampah di sekitar sumber-sumber air, ini juga menjadi PR kita. Selanjutnya akan dapat mengetahui tentang program pengelolaan sumber air dan lingkungan yang dijalankan di Desa Cipaku. Ya, kalau program tentang menjaga sumber air ini dalam dua tahun terakhir ini kita memang bekerja sama ya, karena kebetulan kami di Karangtaruna bersama-sama dengan pemerintah Desa Cipaku, kita bekerja sama dengan beberapa lintas sektor. Salah satunya adalah dengan universitas di Purwokerto. Itu dulu pernah kita mengadakan kegiatan sosialisasi, kemudian dengan PPA Besda dari SMA 1 Purbalingga kita melakukan kerjasama. Yang pertama adalah dulu kita tahun yang pertama ya, kita sosialisasi tentang bagaimana cara kita menjaga sumber-sumber air dan pentingnya sumber air bagi kehidupan. Itu yang pertama. Kemudian tahun ini baru bulan kemarin kita melaksanakan aksi nyata. Kita melakukan penanaman pohon di sekitar sumber-sumber air di wilayah Desa Cipaku. Di antaranya di Curug ini, kemudian di Bulanirit di Pengebunan, kemudian di wilayah Curug Cingomah. Curug Cingomah itu juga masuk di wilayah Dusun 5 ya, Pengebunan. Kemudian di Pertapan kan juga di bawahnya itu ada sumber air. Kita melakukan penanaman pohon di sana. Itu juga berdasarkan hasil kita kerjasama dengan PPA Besda. Itu dalam rangka menjaga sumber-sumber air. Itu. Nah, kemarin kita melakukan kerjasama itu dari teman-teman Karangtaruna, kemudian tokoh masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Kalau di wilayah Curug ini berarti kita kerjasama dengan masyarakat Batak Putih. Kemudian untuk di Pengebunan kita juga melibatkan masyarakat di sekitar seperti itu. Bagaimana pandangan Bapak mengenai potensi dan tantangan dalam pengelolaan sumber air berkelanjutan di desa? Kalau potensinya menurut kami sangat bagus ya, karena keterlibatan masyarakat, kemudian kesadaran masyarakat yang sedang kita lakukan dengan pemerintahan Desa Cipaku. Kami dari Karangtaruna juga dengan teman-teman sedikit-sedikit hanya kita memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam, salah satunya dengan menjaga sumber-sumber air yang ada di wilayah Cipaku, karena ini menjadi modal utama kita bagaimana menjaga kelestarian hidup makhluk hidup, karena tanpa air kita tidak bisa hidup tentunya ya. Itu untuk potensinya menurut kami sangat bagus untuk kita jaga. Untuk tantangannya untuk saat ini tadi yang pertama adalah kesadaran masyarakat ya, kesadaran masyarakat yang perlu kita dengan sabar melakukan edukasi, pemahaman ke mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan itu. Kemudian tantangan yang kemarin kita juga hadapi ya, ketika program penanaman pohon kita lakukan, ada di salah satu titik itu dari masyarakat bahasanya apa ya, mungkin belum paham tentang pentingnya penanaman pohon di sekitar sumber air. Alasan mereka itu takutnya nanti pohon tersebut ketika sudah besar pohonnya mengganggu tanaman pertanian. Itu juga kemarin belum kita lakukan penanaman di sekitar Telaga, di sekitar Telaga sana. Tapi kalau untuk di wilayah lain alhamdulillah tidak ada masalah. Ini juga menjadi tantangan. Kemudian untuk penanganan
penanaman sampah karena masih banyaknya masyarakat kita yang membuang sampah di saluran air ya, di sungai, kemudian di sumber-sumber air itu. Kita juga bersama dengan pemerintah Desa Cipaku, dengan FKD ya, kita juga melakukan sosialisasi melalui pertemuan-pertemuan di masyarakat, misalnya pertemuan pengajian ibu-ibu, kemudian di pertemuan RT, itu kita juga bekerjasama dari Karang Taruna, FKD dan pemerintah Desa Cipaku itu sedang kita lakukan. Alhamdulillah selama kami di Karang Taruna kita juga setiap ada teman-teman KKN dari universitas-universitas, salah satu yang kita memberikan masukan ke mereka adalah program-program terkait dengan lingkungan. Salah satunya adalah menjaga sumber air, kemudian tentang penanganan sampah. Itu yang kita lakukan di setiap ada kesempatan. Selanjutnya mengenai perspektif krisis tentang partisipasi masyarakat, bagaimana Bapak menilai tingkat dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya desa? Ya, kalau untuk tingkat partisipasi dari masyarakat untuk saat ini mungkin masih perlu ditingkatkan lagi ya, karena tadi tentang bagaimana cara kita membangun kesadaran masyarakat ini merupakan PR kita bersama. Artinya tidak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak saja, yang perlu kerjasama dari beberapa pihak. Salah satunya menurut kami yang paling penting adalah dengan tempat-tempat pendidikan, instansi pendidikan, kemudian kelompok-kelompok ibu-ibu, karena ibu-ibu jadi salah satu faktor penting yang menurut kami dalam menjaga lingkungan. Kaitannya dengan bagaimana mereka membuang sampah, bagaimana mereka sadar tentang pentingnya menanam, kemudian mereka bisa memberikan edukasi ke anak-anaknya. Kami yang di sekolah bisa memberikan edukasi ke peserta didik kami. Itu juga merupakan salah satu faktor yang menurut kami sangat penting. Sehingga untuk saat ini PR kita bagaimana meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga. Untuk saat ini kita sedang melakukan beberapa aksi yang melibatkan mereka secara langsung. Dengan tindakan atau aksi tersebut harapan kami mereka bisa sadar tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Salah satunya adalah sumber-sumber air di Desa Cipaku ini yang menjadi salah satu sumber air yang penting, karena ini diambil juga di PDAM ya, PDAM mengambil air di sumber di Cipaku. Ini juga diambil dari beberapa desa di beberapa wilayah. Ini juga menurut kami perlu kita menjaga bersama. Ya, untuk saat ini memang masih kita lakukan dari Karang Taruna dengan pemerintah Desa Cipaku. Kita berusaha menggandeng ya instansi-instansi terkait dari dinas lingkungan, kemudian dengan pecinta-pecinta alam tadi ya, kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana cara kita menjaga kelestarian alam. Nah, kemarin juga kita dengan pemerintah Desa Cipaku itu bekerjasama tentang penanaman pohon. Itu dari desa itu mengadakan pohon ya. Jadi kita dari Karang Taruna dengan tokoh masyarakat kita bekerjasama di mana pohon-pohon itu akan ditanam. Nah, kemarin kita memberikan masukan untuk pohon-pohon yang dari desa itu kita juga tanam di wilayah-wilayah strategis, salah satunya adalah di beberapa sumber-sumber air. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian. Oke. Nah, kalau jenis pohonnya kemarin ya, untuk pohonnya itu ada pohon aren, kemudian ada pohon apa itu namanya yang beringin ya, ada pohon beringin, kemudian yang satunya hari ini masih datanya ya, pohonnya masih pohon. Nah ini ada pohon dubak ya.
Kalau saran dari kami tentunya lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan atau program-program pelestarian lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah desa harus lebih aktif dalam menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar yang memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap lingkungan, sehingga nantinya harapannya dengan kerjasama tersebut bisa meningkatkan kesadaran dengan masyarakat sekitar. Nah, dengan tumbuhnya kesadaran di masyarakat desa Cipaku, harapannya ke depan kelestarian salah satunya adalah sumber air di wilayah desa Cipaku itu bisa terjaga, karena ini menurut kami sangat penting bagi kelanjutan